Oke, shalom teman-teman. Kita ketemu lagi di renungan kita pada hari ini dan pas hari ini adalah hari Paskah, hari Minggu, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya ingin sharing satu hal yang saya dapatkan ketika pagi ini saya sedang jaga toko. Tiba-tiba saya dapat firman Tuhan. Saya mau bacakan buat saudara Yohanes 20 ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi Yesus itu mati hari Jumat kalau kita analogikan, tapi saya tidak ngerti juga itu matinya hari apa. Tapi yang jelas Jumat itu mati, Sabtu dikubur, tidak ada penampakan apapun, kuburnya juga tetap sama. Tetapi hari ketiga Yesus bangkit. Dan yang kebangkitan ini yang tiba-tiba Tuhan itu tunjukkan saya pada ayat yang paling luar biasa menurut saya. Mungkin saudara kalau Paskah dengar khotbah-khotbah tentang kebangkitan Yesus yang spektakuler, bagaimana dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba kok Tuhan itu nunjukkan saya di Yohanes 20 ayat 7 ini. Dan kata yang di-highlight oleh Tuhan adalah bahwa kain itu di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kain kafan itu sudah tergulung, artinya rapi. Nah, apa yang sedang Tuhan katakan tentang ayat ini? Saya mulai merenung apa ya Tuhan ya. Lalu Tuhan menjelaskan satu hal gini. Dalam hidup ini kadang kita ini akan ditaruh Tuhan pada satu posisi di mana kita harus diam. Hari kedua kematian Yesus, kuburan itu tenang, diam. Yesus ada di situ. Itu sedang dipersiapkan Tuhan untuk kebangkitan. Mungkin hidup kita juga mengalami Sabtu sunyi. Kelihatannya tidak ada apa-apa. Yang kita kerjakan tidak menghasilkan. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang kelihatannya tidak tampak itu sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita berpikir kalau hidup kita tuh kok biasa-biasa aja, kita sudah lakukan ini itu kok tidak ada hasilnya. Tunggu saja. Karena saya percaya bunga hari ini yang tumbuh tidak ditanam kemarin, tapi ditanam sekian waktu yang lampau. Yang mungkin pada waktu masa penantian itu kita merasa kok tidak terjadi apa-apa, nothing happen gitu. Tetapi percayalah di dalam tanah Tuhan, di dalam kegelapan Tuhan sedang bekerja. Dan betul hari ketiga Yesus bangkit. Lalu Tuhan meng-highlight kain itu sudah tergulung, rapi. Hari ini dengarkan baik-baik, saya tidak peduli seberapa hebat pelayanan saudara, seberapa Anda diurapi Tuhan, khotbahmu bagus, present worshipmu bagus, tetapi pesan Tuhan satu hal, kalau kain kafanmu tidak tergulung dengan rapi, kamarmu tidak rapi, ruang-ruang tersembunyimu tidak engkau rapikan, percayalah, engkau bikin malu Tuhan. Apa maksudnya? Yesus sudah ngasih contoh. Pada saat sebelum dia bangkit dan menampakkan diri kepada orang-orang, show kepada orang-orang. Kita juga begitu kan? Kalau kita hari Minggu pelayanan di gereja, kita itu adalah waktu kita untuk tanda kutip show off. Kita menunjukkan kepada banyak orang tentang pelayanan kita. Tetapi saya mau beritahu, kalau ada dalam hidup kita masih belum beres, saran saya bereskan dulu. Karena Yesus ngasih contoh, sebelum dia bangkit, sebelum dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Alkitab berkata, kain itu sudah tergulung rapi di situ. Ini loh yang jadi catatan kita. Kenapa saya hari-hari ini banyak mendengar banyak hamba Tuhan itu jatuh dalam hal keuangan. Bahkan di kota ini pun saya mendengar ada hamba Tuhan, ada pengajar yang jatuh dalam dosa pedofil, pelecehan seksual terhadap anak. Saya juga mendengar lagi juga ada hamba Tuhan yang nilep duitnya gereja. Ada hamba Tuhan juga lagi yang meminta uang baptisan kepada anak-anak yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu ada. Lalu ada hamba Tuhan juga yang utang ke sana kemari tapi tidak dibayar. Ada juga. Itu adalah bagian dari kain-kain kafan yang tidak tergulung dengan rapi. Sebelum engkau khotbah di atas mimbar,
sebelum engkau pelayanan di depan orang, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, gulungan dulu, dirapikan dulu yang bagian dalam itu. Alkitab berkata jangan sampai kita seperti orang Farisi. Di luar itu sepertinya kuburan yang bagus, di dalamnya itu banyak sekali kerongkongan dan hal yang buruk. Tuhan tidak ingin luar kita hebat tapi di dalam kita hancur. Bahkan ada yang rumah tangganya berantakan. Saya tidak ingin itu terjadi. Saya juga begitu di persekutuan Banjir Rezeki. Saya sangat menekankan hidupmu harus sukses. Sukses dalam hal apa? Kerohanian harus sukses. Keluarga harus sukses. Keuangan juga harus sukses. Semuanya seimbang. Tidak ada ceritanya pelayanannya hebat tapi keuangannya utang terus. Tidak ada. Tidak ada ceritanya keuangan hebat tapi rohaninya nol. Tidak ada. Tuhan itu memberkati kita tuh sempurna. Kalau saudara pelajari yang namanya orang Yahudi dalam kitab Taurat, kalau saudara baca renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil. Kata berhasil yang dipakai di kitab Yosua itu adalah memiliki arti bukan cuma sukses, tetapi good success. Good success itu apa? Bagi orang Yahudi, good success itu adalah segala hal. Sukses itu juga meliputi kehidupan rohani juga, tapi jasmani juga, hubungan dengan orang lain juga, pelayanan juga. Artinya good success, bukan cuma cukup pada sukses. Kalau Anda sukses duitnya tapi tidak sukses keluarganya buat apa? Anda sukses pelayanannya tapi tidak sukses duitnya, utang terus buat apa? Bahkan ada saya juga mendengar pendeta besuk jemaat kalau belum diamplopi tidak pulang-pulang. Nah itu tidak sukses. Itu berarti kain kafannya masih berantakan. Sudah pengen pelayanan kemana-mana tapi kain kafannya masih berantakan. Yesus itu loh di Minggu Paskah hari ini, satu pesan yang datang kepada kita, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya apa? Hidup kita itu harus dibereskan dulu yang di kamar. Kamar itu bicara tentang ruang tersembunyi. Kuburan itu berbicara ruang-ruang tersembunyi yang orang tidak tahu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, gulung dengan rapi, sudah tergulung. Yesus itu tidak sembrono hidupnya. Dia ngajari yang namanya ketertiban. Kalau dia bangkit, dia punya kuasa iya, tapi dia juga mengajarkan hidup yang tertib. Hidup yang good wealth. Ya toh keuangannya bagus, ya toh kesehatannya bagus, sukses, pelayanannya bagus, jasmaninya bagus, rohaninya bagus. Percuma saudara pelayanan tapi kalau makannya sembarangan, lalu sakit-sakitan, ya toh akhirnya tidak bisa pelayanan. Itu is not good success. Tapi sukses yang sebenarnya adalah ketika yang di dalam itu sudah rapi, maka saudara siap untuk di-launch Tuhan, dipromot Tuhan, untuk Anda melayani Tuhan di depan banyak orang. Banyak di antara kita pengen niru kebangkitannya Yesus, show off kemana-mana gitu. Tetapi padahal hidup tersembunyi saudara itu masih berantakan. Kain kafanmu masih berantakan, tidak kamu gulung dengan rapi. Akhirnya apa? Anda khotbah di mana-mana, tapi hidup pribadi keluarga saudara jadi batu sandungan. Itu yang sering terjadi. Dan saya juga menemukan banyak sekali orang-orang yang murtad, yang meninggalkan Tuhan. Bukan karena kecewa sama Tuhan, tidak. Tapi kecewa dengan orang-orang gereja, sikap orang gereja, perkataan orang gereja, tingkah laku orang gereja, ya toh, karakter orang gereja. Mereka bersentuhan dengan manusianya. Dan itu yang membuat mereka kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Orang Kristen tiba kok elek ya, tak pikir api-api gitu ya. Duh, kita tidak bisa menjudge mereka mengatakan makanya lihat Tuhannya, ke gereja tuh lihat Tuhan, jangan lihat manusia. Ya tidak bisa. Wong kita ini representatif dari kemuliaan Allah kok. Kita ini image-nya Tuhan kok. Di gereja tuh kita yang memunculkan karakter Kristus. Jadi mau tidak mau jiwa yang baru yang datang ke gereja lihatnya saudara dan saya. Dia tidak bisa lihat Tuhan, wong kita aja tidak bisa lihat Tuhan. Ya toh? Mereka bisa lihat Tuhan dalam pribadi anak-anak Tuhan. Makanya pribadimu didandani dulu. Jangan kesusu pelayanan kemana-mana, ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, daki-daki, ya toh, khotbahnya ketokane wah gitu. Tapi utang ndak bayar.
jatuh dalam kejahatan seksual, jatuh dalam pedofil, ngeranyangi kaum muda, ya toh. Itu saya dengar kayak begitu. Bahkan mintai duit untuk surat baptisan. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang kita tidak siap, karakternya tidak siap, tapi kita sudah dapat jabatan untuk pelayanan di gereja. Akhirnya apa? Jadi batu sandungan buat orang lain. Karena itu di momen Paskah ini Tuhan mengingatkan kita, ayo bereskan dulu ruang-ruang tersembunyi kita. Ya, kain-kain kafan itu jangan dibiarkan berantakan, dirapikan, digulung dengan rapi, baru saudara boleh keluar dari kuburanmu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimanapun orang akan melihat hidup kita. Mereka tidak bisa lihat Tuhan, tapi mereka bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Itu pun kalau kita sudah merapikan hidup kita. Karena itu jangan ada celah sedikit pun yang bisa dimanfaatkan setan untuk kita bisa menjadi batu sandungan bagi saudara kita yang lain. Belajar, awasi pengajaranmu, awasi perkataanmu, awasi karaktermu, awasi gaya hidupmu. Dan saya tutup dengan satu perkataan dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa aku menjaga diriku, awasilah hidupmu, supaya ketika aku memberitakan Injil, aku tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.